Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayuni Tias dari jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan mereview salah satu aplikasi yang bernama Quora untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Manajemen Sumber Belajar. Jadi apa sih yang dimaksud Quora itu? Jadi Quora adalah salah satu jenis aplikasi tanya jawab yang mengutamakan konsep untuk bertukar pengetahuan atau seputar informasi dari berbagai lini ilmu atau topik secara signifikan. Aplikasi Quora ini dapat menjadi sumber belajar karena setiap pengguna dari aplikasi Quora ini bisa memberi pertanyaan dan jawaban yang muncul di lini masa atau topik yang kalian inginkan, seperti artikel ilmu pengetahuan, referensi jurnal, lifestyle, tips and trik, lowongan pekerjaan, curhatan pribadi, dan sebagainya. Untuk mengakses Quora sendiri, kalian bisa menggunakan 3 cara ya. Yang pertama itu bisa menggunakan website seperti Google atau Chrome. Yang kedua bisa menggunakan HP atau Android seperti Play Store. Kalian bisa mengunduh di Play Store. Ketiga yaitu menggunakan iOS. Oke, sekarang kita masuk ke cara menggunakan Quora. Jadi hal paling pertama yang harus kamu lakukan adalah yaitu membuka aplikasi Quora. Nah, kalian tuh bisa membuka aplikasi Quora dengan 3 cara tadi. Namun kita di sini akan membuka Quora dengan menggunakan website yaitu Google Chrome. Kita langsung masuk ke laman Google-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini kalian di kolom pencarian kalian ketikkan quora.com. Klik enter. Nah, ini halaman pertama dari Quora. Nah, di sini kalian bisa langsung masuk apabila kalian sudah punya akun. Namun apabila kalian belum punya akun, kalian bisa daftar terlebih dahulu lewat kolom pendaftaran di sini. Nah, karena saya sudah punya akun, saya akan langsung masuk saja lewat akun Google kita. Kemudian kita pilih akun Google kita. Nah, kita sekarang sudah masuk di halaman utama dari Quora. Nah, setelah membuat akun dan melakukan setting dasar, maka kamu sudah bisa menggunakan Quora untuk posting dengan cara mengajukan pertanyaan. Nah, cara yang bisa kamu lakukan untuk mengajukan pertanyaan yaitu yang pertama kalian itu klik di tambah pertanyaan di sini. Nah, setelah kamu memilih tambah pertanyaan, maka akan muncul kotak dialog yang berisi kolom untuk menulis pertanyaan. Kamu bisa menuliskan pertanyaan yang kamu ingin tanyakan kepada publik di kolom tersebut. Nah, ketika mengajukan pertanyaan, kamu bisa menyeting pernyataan tersebut agar identitas kamu itu tidak diketahui atau sering kali dikenal dengan anonim. Nah, hal tersebut bisa kamu lakukan dengan cara memilih fitur di batasi pada kolom publik di sini yang tertera di atas kolom atas, gunakan untuk menulis pertanyaan. Nah, setelah selesai menulis pernyataan nih, kamu bisa klik tombol tambah pertanyaan yang ada di sini. Nah, alangkah baiknya kamu mengecek terlebih dahulu pertanyaan kamu, barangkali pertanyaan yang kamu ajukan itu sudah pernah diajukan oleh pengguna lain dan sudah memiliki jawaban, seperti itu. Kemudian kita keluar dari kolom ini ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita itu bisa menjawab pertanyaan yang diajukan di Quora. Nah, tentu saja kita bisa lihat di sini di fitur jawab. Kita klik di fitur jawab terlebih dahulu. Nah, kita di sini ditampilkan beberapa pertanyaan, lalu kamu itu bisa pilih pertanyaan yang ingin kamu jawab. Kemudian kamu bisa klik kolom jawab di sini ya. Misalnya, bagaimana pendapat tentang memilih pengajar sebagai guru di sekolah atau mengajar sebagai guru privat di bimbel? Nah, kalian bisa klik di jawab sini apabila kalian ingin menjawab pertanyaan tersebut. Kita klik di sini. Nah, setelah itu kita bisa tuliskan jawaban yang kamu berikan untuk pertanyaan yang sudah kamu pilih tadi pada kolom yang sudah disediakan. Nah, kemudian kalian tinggal klik di tombol kiriman.
Nah, dengan melakukan langkah-langkah di atas, jawaban yang kamu berikan itu sudah berhasil dikirim ke pengguna yang mengajukan pertanyaan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali ke beranda lagi ya. Nah, di beranda ini kamu juga bisa menggunakan fitur vote. Nah, Quora itu kan memiliki fitur vote yang bertujuan sebagai cara bagi pengguna untuk menyampaikan apakah ia itu setuju atau tidak dengan pendapat atau jawaban yang dilihatnya. Nah, fitur vote ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada up vote yang bisa digunakan apabila kamu setuju dan jawaban tersebut, dan down vote untuk kamu yang tidak setuju dengan jawaban yang kamu temui di Quora. Nah, ini adalah up vote atau dukungan naik, kita bisa upvote. Nah, kalau kita misalnya tidak setuju dengan jawaban tersebut, kita bisa dukung turun atau downvote. Nih, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa juga membuat kiriman informasi. Kita bisa klik di tombol tambah pertanyaan tadi, kita klik dulu. Nah, kita bisa pindah ke kolom buat kiriman informasi. Kita klik yang sebelah kanan ya. Nah, terus tulis informasi yang akan kamu bagikan di kolom yang sudah kamu sediakan di sini. Nah, pada fitur ini kamu tuh juga bisa menambahkan gambar juga dengan klik ikon gambar di sebelah sini. Setelah itu kalian menuliskan informasi tersebut, kamu bisa mengklik kiriman seperti itu. Kita keluar terlebih dahulu. Nah, itu dia ada fitur-fitur dari Quora yang bisa kamu gunakan. Tapi di sini juga terdapat fitur-fitur lain yang mungkin kalian belum tahu. Nah, di sebelah kiri di sini ada fitur ruang. Nah, di sini itu adalah topik-topik yang ingin kalian cari atau topik-topik yang kalian sukai, itu kalian bisa buat di sebelah sini atau ditemukan ruang. Nah, di sini juga ada fitur-fitur, beberapa fitur, ada fitur ruang, ada fitur notifikasi, ada fitur pencarian. Nah, di fitur pencarian ini kalian tuh bisa mencari nih topik-topik tertentu yang sekiranya kalian itu butuh penjelasan lebih detail. Nah, kalian bisa mencari di sini. Nah, kemudian di sini juga ada fitur bahasa. Kalian tuh bisa menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Di sini kalian bisa klik ditambahkan bahasa. Nah, seperti itu. Kemudian nanti klik simpan. Nah, kita bisa melihat nih timeline di Quora itu seperti apa. Itu tergantung dari topik-topik yang kalian sudah pilih tadi di awal, atau kalian bisa juga tambahkan topik di sini. Nah, ini dia topik-topik yang sekiranya relevan dengan ruang yang sudah kalian tambahkan tadi. Nah, seperti itu. Nah, apabila kalian ingin keluar dari aplikasi Quora ini, kalian juga bisa mengeklik di sini di kolom setting. Nah, kalian bisa pilih nih. Nah, di sini juga ada fitur mode gelap. Nah, di sini bisa kalian ubah menjadi gelap. Nah, di sini juga ada setelan, nah ada bahasa dan ada bantuan. Serta apabila kalian ingin sudah menyudahi menggunakan Quora, kalian bisa keluar dari aplikasi ini dengan mengklik kolom keluar. Nah, seperti itu tadi menggunakan Quora, semoga bisa membantu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kelemahan Quora. Yang pertama itu ada kelebihan. Dari kelebihan Quora yang pertama itu adalah memiliki fitur tanya jawab yang unik dengan prinsip be nice, be respectful. Jadi fitur ini tuh memungkinkan penggunanya untuk mengedepankan bahasa yang sopan dan santun. Dengan fitur ini, pengguna itu dapat juga berbagi pengalaman sekaligus menambah pengetahuan dan wawasan. Yang kedua ada memiliki fitur anonim. Ya, fitur ini tuh umumnya digunakan untuk pengguna yang ingin merahasiakan identitasnya. Yang ketiga itu ada penggunaan beraneka ragam. Sama seperti media sosial pada umumnya, pengguna Quora itu juga sangat beragam.
Yang keempat itu ada penjawab atau menulis di Quora itu bisa dibayar. Dan yang kelima ada banyak sekali pelajaran hingga cerita menarik dari berbagai pengalaman. Nah, di Quora ini ada ruang belajar yang berbentuk seperti komunitas online. Nah, di dalam ruang belajar ini berkumpul para pengguna yang memiliki kesamaan minat atau bakat. Oleh para pengikutnya, ruang belajar ini digunakan sebagai wadah untuk saling berbagi informasi dan berdiskusi secara mendalam mengenai topik-topik tertentu. Yang terakhir ada kelemahan dari Quora. Nah, Quora ini tidak memiliki fitur untuk memblokir permintaan jawaban yang masuk, sehingga terkadang ada jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaannya. Namun, hal itu jarang terjadi. Yang kedua itu, Quora tidak bisa menggunakan kolom tabel untuk menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir ada notification di Quora itu masih terus masuk walaupun sudah diatur mati pada menu setting page. Nah, mungkin itu saja review aplikasi Quora dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, atau kelebihannya saya mohon maaf.